Loh terus gimana pakai sholatnya? Sholatnya pakai sandal boleh, pakai sepatu boleh. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan sholat pakai sandal, sholat pakai sepatu, nggak ada larangan. Yang dilarang itu sholat pakai sandal atau sepatu di dalam masjid yang berkarpet. Itu dilarang itu. Yang larang siapa? Yang larang marbotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits Kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, as'adakumullah fid darain. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama kita bertafakuh fiddin dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tercurah atas kita sekalian. Salam dan salawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah An-Nabiyul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah untuk menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Kemarin kita masih membahas tentang wudu, dan ini masih tetap tentang wudu pada hadis yang ke-41. Kemarin hadis yang 40 tentang hadis yang disampaikan dari Abi Hurairah. Ini yang ke-40 kemarin. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin, umatku nanti akan hadir di hari kiamat ghurran muhajjalin, artinya yaitu dia mempunyai kilatan cahaya ya dari atas kepalanya, kemudian muhajjalin juga kilatan cahaya di atas tangan kita, kemudian kaki kita,
Itu semua cahaya-cahaya itu min atharil wudu, dari bekas-bekas wudhu ketika kita lakukan di saat kita mau sholat di dunia ini. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Bagi orang-orang yang ingin untuk memperpanjang masa kilatan cahayanya, falyaf'al, maka lakukanlah. Artinya apa? Yang namanya kita berwudu, kadang-kadang pemahaman kita berwudu itu hanya untuk sholat. Tapi apa boleh kita berwudu di luar untuk sholat? Ya, itu adalah baik sekali. Nah, ini jadi kita istilahnya kalau bisa daimul wudu, kita continue dalam kesucian wudu. Hadis muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim, lafadznya dari Imam Muslim. Kita memasuki pada hadis yang ke-41. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaih. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyenangi, atau ta'ajjub itu artinya, ya bahasa Indonesianya ta'ajjub ya. Apa ta'ajjub itu? Ya kalau kita melihat sesuatu yang menarik, ajib itu ta'ajjub, merasa ajib, merasa ta'ajjub, merasa tertarik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tertarik untuk melakukan sesuatu bitayamun, dengan mengawalkan yang sebelah kanan. Yuhibbut tayamun, yu'jibuhut tayamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi atau menyukai melakukan sesuatu dengan kanan dulu. Kemudian fi tana'ulihi, sampai kalau mau pasang sandal, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kanan dulu. Kalau kita kan ya kanan, yang kiri sak masuknya. Ini disiplin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyukai untuk melakukan sesuatu dengan yang sebelah kanan. Fitana olihi, saat-saat beliau menggunakan sandal, dengan kaki kanan dulu, baru melepaskan dengan kaki kiri. Kemudian watuhurihi, apalagi dalam saat bersuci. Dalam saat bersuci, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan sebelah kanan dulu, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala sesuatu amalan, bahkan dia itu akan berjalan tarajjul, ya, akan berjalan dengan kaki kanan dulu. Lain kalau baris berbaris, Pak, ya. Di Indonesia ini kalau baris berbaris, maju jalan kiri kanan. Kalau kanan pasti kaku, Pak. Kalau kanan dulu pasti kaku. Karena apa? Terbiasa sejak SD-nya kiri. Padahal Rasulullah SAW akan berjalan saja kanan dulu kakinya. Mau pakai sandal, kanan dulu kakinya. Lah ini adalah syariat. Kenapa kita berbicara tentang syariat-syariat yang besar yang mungkin kita tidak bisa melakukannya? Kadang-kadang yang kecil kita abaikan. Padahal seperti ini bukan kehendak Nabi. Karena apa? Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak berdasarkan nafsu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini tidak berdasarkan nafsu, melainkan apa yang dituturkan, yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi hadis ini juga wahyu. Wahyu juga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat suatu perbuatan berdasarkan hawa nafsunya. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dalam surat An-Najm kalau tidak keliru. Jadi ma'asyiral muslimin as'adakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan sebelah kanan apabila melakukan sesuatu perbuatan. Baik dia akan pakai sandal, akan berjalan dengan kanan dulu, kecuali masuk kamar mandi, masuk kamar WC. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kalau masuk kamar mandi atau WC kiri dulu, keluarnya malah kanan. Nah ini disiplin kita sebagai seorang muslim. Jadi setiap gerakan-gerakan kita, setiap amaliyah kehidupan kita ada aturannya. Coba di mana ada ajaran agama yang ngatur sampai sejauh ini? Mau pakai sandal aja diatur, mau tidur diatur, mau masuk kamar mandi aja diatur, keluar diatur. Seandainya manusia yang menyatakan dirinya sebagai seorang yang beriman, muslim, beriman, melakukan ini semuanya, maka kita akan bisa memastikan kalau ada orang masuk kamar mandi pakai kiri, pasti muslim nih. Kalau ada orang pakai sandal kanan, oh muslim nih. Loh, kalau bukan muslim Ustaz, itu delalah nganggo kanan. Delalah, ketepaan. Jadi kita mesti perhatian pada syariat-syariat yang kecil seperti ini. Apakah berpahala Ustadz? Ya tentunya apa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu berpahala. Jadi kalau kita numpuk kecil-kecil, pahala-pahala kecil, lama-lama pahala-pahala yang kecil itu akan menjelma sebagai pahala yang sangat besar. Jadi jangan cari yang besar-besar saja. Kadang-kadang orang terpukau dengan amalan-amalan besar, tapi yang kecil diabaikan. Yang kecil-kecil diabaikan. Misalnya la ya'kulu ahadukum bisimalihi fa inna syaitan ya'kul wa yashrabu bisimalihi. Jangan makan, seorang itu tidak boleh makan dengan tangan kirinya, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Misalnya itu seperti itu. Ini syariat. Lah kalau kita melakukan atau makan atau minum dengan tangan kanan, apakah berpahala? Ya berpahala, karena ini adalah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita melakukan atau makan atau minum dengan tangan kiri, berarti kita melanggar. Melanggar loh Pak. Tidak main-main. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku niscaya akan memasuki surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku, walaupun kecil-kecil loh, ditaati. Karena tidak sembarang orang memperhatikan yang kecil-kecil loh Pak. Mau pakai sandal tidak sembarang orang memperhatikan loh Pak. Pokoknya melebu, pokoknya masuk sudah kan. Tapi karena ini adalah merupakan dorongan sunnah,
yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia lakukan. Ini tidak main-main. Maka man ata'ani dakhalal jannah, yang mentaati aku niscaya masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang melanggar aku, siapa yang melanggar aku, faqad aba, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi walaupun kecil-kecil perlu diperhatikan loh Pak. Persoalan sandal ini, persoalan mau jalan, karena tidak semua orang perhatian. Mau mulai kita melangkah, tidak semua orang perhatian loh Pak. Tidak semua orang perhatian untuk memasukkan kakinya ke dalam sandal. Tidak semua orang perhatian. Tapi karena ini adalah tuntutan syariat, tuntutan sunnah, dia akhirnya komitmennya dengan Rasulullah SAW kuat, akhirnya dia perhatian. Jadi karena tidak semua orang seperti itu. Kemudian hadis yang ke-42. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Apabila kalian berwudu, maka awalilah atau mulailah dari sebelah kananmu. Ya pasti, nek wudu pasti sebelah kanan. Tapi ada enggak yang sebelah kiri? Ada Pak, ada. Namun alhamdulillah kalau urusan wudu ini mayoritas sebelah kanan dulu. Nah ini hadis dikeluarkan dari 4 perawi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffaini, akhrajahu Muslim. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan, saya sentil sedikit tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, pada saat itu Rasulullah mengenakan sorban. Sorban itu kan besar Pak, dan lagi tebal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala berwudu tidak membuka sorbannya. Famasaha binasiyatihi, dan mengusap ubun-ubunnya, wa alal imamati, di atas sorbannya. Jadi imamah, sorbannya itu tidak dibuka, tidak dilepaskan, tapi berwudunya diusap di atas ubun-ubun, di atas sorbannya. Maka oleh karena itu bagi perempuan-perempuan yang menggunakan kerudung, asalkan nanti menggunakan kerudungnya, pakai kerudungnya itu dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Kemudian kalau umpamanya jalan ke pasar, ternyata di tengah perjalanan kentut, batallah wudhu tersebut. Mau berwudhu, sholat di masjid, di pasar misalnya, mau sholat duha, mau sholat apa kayak, tidak perlu membuka kerudungnya, tidak perlu membuka jilbabnya, wudhu seperti biasa. Kemudian ketika gilirannya untuk mengusap kepala, tangan dibasahi, usaplah di atas kerudungnya, di ubun-ubun ini di atas kerudungnya, tidak perlu dibuka. Lalu setelah itu langsung dimasukkan tangannya ke bawah kerudungnya untuk mengusap telinga. Kemudian wa alal khuffain, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuffain, itu khuf itu sepatu, sepatu. Tapi khuf itu pantofel yang susah untuk dibuka. Seperti zaman Nabi
Itu yang namanya pakai sepatu itu diikat, banyak ikatan-ikatannya. Ikatannya itu menyulitkan untuk dibuka. Maka ketika pakai sepatu itu hendaknya berwudu dulu. Nanti kalau batal di pertengahan perjalanan, maka tidak perlu dibuka sepatunya. Jadi berwudu seperti biasa, lalu diusap di atas khufnya, di atas sepatunya itu. Nah, diusap, dibasahi tangan, diusap di atas sepatunya, bukan di bawahnya. Loh, yang kotor kan di bawah, Ustaz. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mengusap di atas sepatunya. Maka bagi yang jadi hansip, kalau pemungutan suara kan sering dia menjaga kotak suara, karena sepatu hansip itu tebal, tinggi, masangi angel, nyopoti soyo angel. Akhirnya tiba waktu sholat, ora sholat atau tidak melakukan sholat gara-gara susah buka sepatu. Maka tidak ada alasan lagi. Kalau memang orang itu sholat, komitmen dengan sholat, maka pakailah sepatu hansip itu dalam keadaan berwudu. Nanti kalau pertengahan jalan batal, tidak perlu dibuka, berwudu seperti biasa, kemudian diusaplah di atas sepatunya. Lalu gimana Ustadz? Nanti mau sholat, sholatlah dengan sepatunya. Sholat dengan sepatu, tapi jangan masuk di karpet gini. Nanti sholat mentang-mentang boleh sholat dengan sepatu, masuk letak. Boleh nih katanya Ustadz Ali, sholat di dalam pakai sepatu. Lah, sholatnya di dalam boleh. Persoalannya ngotori tempat ini. Kalau umpamanya dia memang sengaja masuk dan ingin mengotori, mari kita bismillah tawakkaltu, kita gebuki bareng. Kalau memang sengaja, bismillah sudah. Tapi sholat di luar, di tempat yang tidak berkarpet misalnya, tidak masalah. Kalau memang dia jaga di kotak suara, ya sholat di mana tempat dia bisa menggunakan sepatu. Maka tidak ada alasan bagi orang yang bersepatu tidak sholat gara-gara susah membuka sepatunya. Ada sebuah masjid di Jombang, Pak. Masjid itu tidak pakai karpet ini, tidak pakai tegel, pakainya pasir. Karena apa? Mengikuti sunnah Nabi. Boleh nggak? Ya boleh. Siapa yang ngelarang? Loh, terus gimana pakai sholatnya? Sholatnya pakai sandal boleh, pakai sepatu boleh. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan sholat pakai sandal, sholat pakai sepatu, nggak ada larangan. Yang dilarang itu sholat pakai sandal atau sepatu di dalam masjid yang berkarpet. Itu dilarang itu. Yang larang siapa? Yang larang marbotnya. Dan biasanya kalau ada orang yang melihat masuk pelingak-pelingok gitu, "Ki karpi apa sih? Maunya apa?" Tuh. Nah, ini ya seperti itulah. Jadi ini hadis dikeluarkan dari Imam Muslim. Jadi pada hakikatnya sholat menggunakan sepatu tidak masalah, asalkan ya seperti itu keadaannya tadi. Nah, kemudian hadis yang ke-44, wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sifat atau tata cara Rasulullah melakukan haji. Qala ibda'u bima bada'allahu bihi. Nah, ini kalau haji, ya mulailah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai. Maksudnya bagaimana Allah mengajarkan kita. Jadi tidak boleh melampaui daripada ajaran. Tidak boleh melampaui ajaran yang diajarkan oleh Allah, ya seperti ini, yang diajarkan oleh baginda Nabi seperti ini, yaitu yang dipegang teguh. Jadi tidak boleh melampaui. Nah, tidak ada ajarannya ya tinggalkan. Maka
wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, fakhudhu, maka pegang teguhlah, jalankan, lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya maka hindarilah ia. Jadi selagi ada ajarannya, selagi boleh dilakukan. Kemudian hadis ini dikeluarkan dari An-Nasa'i sebagaimana lafadznya perintah wa huwa inda Muslim bilafdil khabar. Jadi ini dari Imam Muslim, lafadznya hanya informasi saja. Kemudian hadis yang ke-45, wa anhu radhiyallahu anhu qala, juga dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu adarul ma ala mirfaqaihi, memutar air di siku-sikunya, diputar. Oh, angel banget ya, dadak muter. Ya sudah, gini aja sudah selesai. Loh, kok diputar gimana, Pak? Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata Jabir memutar, tapi hadisnya ini dikeluarkan dari Darul Qutni, sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Jadi kita ambil air sudah gini aja sudah cukup. Dari atas apa dari bawah? Nah ini ada yang tanya, Pak, dimulai dari ujung jari atau boleh dari siku-siku? Ya perintahnya famsahu faksilu bi aidikum ilal mirfaqain. Jadi tangan sampai siku, jangan siku sampai tangan. Jadi yang menyatakan bahwa memutar tangan, memutar siku ketika mencuci tangan itu hadisnya dhaif. Kita tidak menggunakan dalil yang dhaif. Ya, dalil-dalil yang dhaif tidak kita pergunakan. Kemudian ini lagi ada hadis dhaif yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnad dhaif wa Tirmidzi an Sa'd bin Zaid wa Abi Sa'id nahwahu qala Ahmad la yathbutu fihi syai'un. Jadi hadis ini dinyatakan menyatakan tidak dikatakan berwudu atau batal wudunya liman lam yadhkurismallah alaihi, apabila tidak menyebutkan nama Allah, batal wudunya. Ini kata Abi Hurairah, tapi hadisnya ini dhaif. Berarti kalau tidak baca bismillah gimana Ibu? Sah-sah saja. Cuma ada satu perintah menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Semua persoalan-persoalan yang penting dalam peribadatan ini yang tidak dimulai dengan bismillah, abtar, maka terputuslah ia, terputus pahalanya.